Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di materi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara, baik lembaga eksekutif, yudikatif, maupun eksaminatif di Indonesia. Materi ini merupakan lanjutan dari materi pada pertemuan kita yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Lembaga yang akan kita bahas pertama adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Indonesia yang dimaksud adalah presiden. Presiden di Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dari kedua fungsi tersebut, presiden memiliki tugas dan wewenang antara lain. Sebagai kepala negara, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan angkatan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain, tetapi dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi, abolisi, gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Fungsi yang kedua adalah sebagai kepala pemerintahan. Tugas dan wewenang presiden di sini antara lain memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Yang keempat, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Lembaga yang kedua adalah lembaga Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini merupakan salah satu lembaga yudikatif di Indonesia. Komisi Yudisial dibentuk sejak tahun 2005 dengan fungsi mengawasi hakim di Indonesia, kecuali hakim Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial antara lain: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Lembaga yudikatif yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk sejak tahun 2003 yang berfungsi sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, apabila ada undang-undang yang dianggap isinya melanggar Undang-Undang Dasar 45, maka undang-undang tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi lebih spesifik memiliki tugas dan wewenang yang lain, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik di sini apabila ada partai politik peserta pemilu dianggap melanggar undang-undang atau peraturan yang ada di Indonesia. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. 6. Menerima pengajuan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari DPR untuk ditindaklanjuti. Lembaga yudikatif yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini dibentuk sejak negara Indonesia berdiri, yaitu tahun 1945. Fungsi Mahkamah Agung ada 3. Yang pertama, fungsi peradilan. Fungsi peradilan di sini antara lain bertugas membina keseragaman
dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. 2. Melakukan uji material terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Nah, perbedaan fungsi Mahkamah Agung di sini dengan Mahkamah Konstitusi adalah di Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah undang-undang di bawah undang-undang dasar, atau diuji apakah isi undang-undang itu sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Nah, fungsi Mahkamah Agung berbeda, yaitu dia menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang. Jadi apakah isi peraturan itu sesuai dengan isi dari undang-undang yang ada. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan. Mahkamah Agung memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. 2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung antara lain berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Nah, tingkat kasasi ini adalah tingkat peradilan di Indonesia yang paling tertinggi. Artinya, apabila Mahkamah Agung telah menetapkan suatu putusan di peradilan, maka putusan-putusan peradilan di bawahnya gugur dengan sendirinya. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 3. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. 5. Mengajukan PK atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Lembaga selanjutnya yang akan kita bahas adalah lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK. Tugas dan wewenang BPK antara lain: 1. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. 2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. 3. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Fungsi BPK antara lain: 1. Fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. 2. Fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya serta menimbulkan kerugian bagi negara. 3. Fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi dan evaluasi lengkapnya dapat ditemukan di dalam aplikasi e-learning madrasah.